Anda dapatkan adalah pokok khidmat kemuliaan manati. Kang ngawaskeun ayat suci Al-Quran di sana terbuka sana Ustaz Arifin. Kang ngawaskeun salawat perikawanan di sana terbuka sana Ustaz Odong. Kang ngawaskeun tandi di sana terbuka sana Bapak Haji Nan. Kang ngawaskeun tawasul marigi mamampu sana Bapak Haji Bos. Kang ngawaskeun manfaatan Tuhan kubri bados. Diteraskan karena hikmat dunia di sana terbuka sana Ustaz Agus Nanda. Ditutup memasukkan salat paling asing di ruang jelang dan salat padat. Para petugas anu nage di sematan mangani hadiran kalian SKPG. Mangga barangkali kita managi dia mengauskan basmalah sasana. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبث منهما رجالا كثيرا Sadaqallahul azim.
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih. Ini dari Syekhul Almarhum Syekh Abdul Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Surabaya, Jawa Barat. Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang corakan Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surabaya, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadirat Tuhan Ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpatut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebijakan yang timbul dari kesucian. Yang pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun saling harga menghargai. Yang kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala hal, segala-galanya. Jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, a'udzu alim, adabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. Dan yang ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita,
Janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagikan terhayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Dan yang keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah senang karena mereka jadi fakir miskin. Itu bukan kehendaknya sendiri, namun itulah kudrat Tuhan. Demikian sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebijakan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu dan agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajib kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna karena menyebabkan penderitaan diri pribadi. Itu adalah akibat dari amal perbuatan diri kita sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi, namun penduduk penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir maupun batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita torekat, podoriah, naksabandia, pondok pesantren Suryalaya. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebijakan, menjauhi segala kejahatan zahir maupun batin, yang bertalian dengan jasmani dan rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia
Pertapaan Surya Raya 13 Februari 1950. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda tangan Syekh Abu Sahibul Wafadil Arifin Ilahiyah Syekh Ahmad Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejamaah. Yang kedua, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. Dan yang ketiga, jangan memeriksa murid orang lain. Yang keempat, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Harus menyayangi orang yang membencimu. Kalau Nabi Muhammad Abdul Qadir Al-Masbul Al-Qadir Al-Kamil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.